Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa lagi kepada para sahabatku penyimak Uripe Allah channel dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu di dalam anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini ada pertanyaan dari saudara kita Kang Karjuki dari Pemalang. Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, hamba dari Pemalang, Tarjuki dari Pemalang, mohon tolong, apa hakikatnya ridho? Kalau menurut syariat kan akan mendapat ridhonya dari sana. Jadi di sananya, bukan hakikatnya bagaimana gitu. Mohon dijelaskan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaknai dengan ridho? Menurut pemahaman mayoritas manusia, ridho atau keridhaan Allah itu adanya nanti. Karena di dunia ini Allahnya tidak ada. Karena di dunia ini Allahnya gaib. Karena Allah di dunia ini tidak nyata. Bagaimana mungkin akan mendapatkan keridhaan Allah bila Allah itu gaib saat kita di dunia ini. Jadi keridhaan Allah itu tak satu pun manusia mendapatkan keridhaan Allah apabila manusia masih mentuhankan kepada hawa nafsunya sendiri. Tak satu pun manusia bisa mendapatkan keridhaan Allah bila manusia hanya ridho kepada hawa nafsunya sendiri. Tak satu pun manusia mendapatkan keridhaan Allah sebelum ia masuk Islam di sisi Allah. Tak satu pun manusia mendapatkan keridhaan Allah ketika manusia belum beriman kepada Allah. Tak satu pun manusia mendapatkan keridhaan Allah bila Allah masih gaib di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Keridhaan. Selama ini kita mayoritas manusia tidak akan pernah ridho bila Allah itu wujud di hati kita. Selama ini kita manusia takkan pernah ridho bahwa hidup ini
adalah Allah. Selama ini hati kita manusia takkan pernah ridho bila kuasa ini kuasanya Allah. Selamanya manusia kita takkan pernah ridho bila kehendak, daya, upaya, dan ikhtiar yang kita lakukan selama ini adalah daya ikhtiar Allah sendiri. Hati kita selama ini takkan pernah ridho bila Allah mentuhani diri kita. Selama ini kita manusia takkan pernah ridho di hati kita bila Allah yang mengafalkan seluruh apapun yang diperbuat oleh seluruh manusia. Jadi ridho Allah itu ada pada keridhaan manusia itu sendiri. Bagaimana mungkin manusia bisa mendapatkan keridhaan Allah sebagai Tuhan pencipta diri manusianya, sementara di hati manusianya manusia masih ridho kepada hawa nafsunya lah yang berkuasa atas hatinya selama ini. Bagaimana mungkin Allah ridho pada apa yang kita lakukan, sementara di dalam hati kita hawa nafsulah yang melakukan apa yang kita perbuat. Bagaimanakah mungkin Allah memberikan ridhonya di dalam solat-solat kita, sementara hawa nafsu tidak ridho bila yang mengafalkan di dalam solat itu Allah. Bagaimana mungkin Allah ridho kepada ibadah dan amal-amal kita, sementara hawa nafsu kitalah yang berkuasa atas keridhaan di dalam amal ibadah dan amal yang lainnya. Hawa nafsunya yang memegang peranan penting yang mentuhani solat dan ibadah manusianya. Jadi selama ini hakikatnya kita tidak ridho bila Allah itu Tuhan. Jadi selama ini di dalam hati kita takkan pernah ridho bila hanya Allah lah yang wujud di hati kita. Selama ini kita takkan pernah ridho bila hidup ini Allah. Nah, jadi keridhaan itu adalah tergantung keridhaan hati manusianya. Bila manusianya ridho bahwa Allah sebagai Tuhannya, berarti hawa nafsunya harus ditumbangkan. Bila manusia sudah bertaubatan nasuha, ridho bila bahwa selama ini kita telah berbuat jahiliyah, maka syaratnya diri manusia kita harus hengkang dari singgasana kerajaan hati yang selama ini dikuasainya. Jadi apabila masih ada manusianya
Jadi berarti bila masih wujud manusianya di hati, jadi bila masih wujud hidup manusianya di hati, kuasa manusianya di hati, kehendak manusianya di hati, daya upaya manusianya di hati, maka selamanya Allah takkan pernah ridho kepada kita. Nah, inilah bukti bahwa bahwa ridho itu bisa kita ketahui sekarang juga. Tidak usah menunggu nanti. Iya, kalau nanti bisa ketemu Allah. Iya, bila nanti ketemu ridho. Tapi kalau tersesat, bagaimana? Nah, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Di dunia ini saja belum ketemu ridhonya Allah, apalagi di akhirat nanti. Semakin butalah kita kepada keridhaan Allah. Maknanya, bila manusia kita tidak menyadari bahwa diri manusia kita ini hanyalah makhluk yang dicipta, makhluk yang dipergerakkan, makhluk yang diafalkan, apakah mungkin hati kita rela dan ridho bahwa sebenarnya hanya Allah lah yang berkuasa atas diri kita? Nah, bila diri manusia kita tidak ridho, bila Allah Tuhan kita, bila manusia tidak ridho apa yang diperbuat oleh badan kita hanyalah Allah, maka selamanya apapun amal apapun yang diperbuat oleh manusianya, dikala hatinya yang menjadi Tuhan, yang menjadi penguasa hidup ini adalah diri manusianya di hatinya, selamanya itu amal yang jahiliyah. Amal yang jauh dari keridhaan Allah. Karena diri kita selama ini hanyalah ridho kepada hawa nafsu kita sendiri. Karena selama ini kita hanyalah ridho kepada syaitan yang terkutuk yang kita pertuhankan di hati kita selama ini. Selama ini kita hanya ridho dalam aktivitas apapun, yang menjadi Tuhan, yang menjadi penggerak adalah diri kita sendiri selama ini. Lalu bagaimana mungkin kita menginginkan keridhaan Allah sementara hawa nafsu tidak ridho bila Allah itu sebagai penguasanya? Jadi hawa nafsu manusia kita ini selamanya tidak akan rela dan tidak akan ridho bila Allah itu menjadi Tuhannya. Jadi sama dengan kiasan-kiasan yang ada di luar diri kita, bahwa kaum Yahudi selamanya tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah bahagia hatinya bila Islam itu jaya. Itu sanepan yang ada di luar diri manusia. Sesungguhnya sanepan, kiasan yang ada di luar diri manusia kita sebetulnya sudah ada sejak lama di dalam Al-Quranul Qadim. Sejak lama ada bersama diri kita selama ini.
Jadi lambangnya bahwa orang Yahudi tidak akan pernah rela dan ridho bila Islam itu jaya di muka bumi ini. Dan hati manusia kita, hawa nafsu kita, iblis setan yang terkutuk, yakni adalah diri kita sendiri selama ini, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho bila diri kita dituhani oleh Allah. Nah, mana mungkin kita akan mendapatkan keridhaan Allah sementara kita sendiri tidak rela Allah sebagai penggerak diri manusia kita di hati kita. Semuanya beragama dan bertuhan kita selama ini hanyalah angan-angan belaka, angan-angan kosong, hanya berharap-harap saja, berharap-harap yang kosong. Jadi keridhaan Allah, Allah ridho apa tidak kepada diriku ini ya? Jadi bisa diketahui. Jangan nunggu besok. Sekarang saja tidak tahu apalagi besok. Sekarang saja buta mata hatinya akan Tuhannya apalagi besok. Maka ketahuilah Tuhanmu saat ini, maka kenalilah Tuhanmu saat ini, maka ketahuilah keridhaan Allah kepada dirimu saat ini. Allah ridhokah kepada kita ataukah kita malah yang tidak ridho bahwa Allah itu sebagai Tuhan yang mentuhani, yang menciptakan apa yang kita perbuat selama ini. Nah, jelas bukan? Jadi ridhonya Allah itu bukan tergantung kepada Allah. Jadi ridhonya Allah tergantung kepada diri masing-masing manusia. Manusianya ridhokah kepada Allah sebagai Tuhan? Ataukah manusia masih rela dan ridho bahwa hawa nafsunya lah sebagai Tuhannya, sebagai yang menghidupinya, sebagai yang menciptakan semua apapun yang diperbuatnya. Jadi tandanya bila kita yang masih berkuasa di hati kita, bila di dalam hati kita yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri, sementara tandanya Allah itu gaib, maka itulah tanda bahwa selama ini kita jauh dan teramat jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapankah datangnya keridhaan Allah itu? Ya benar kata pertanyaan Kang Karjuki. Benar kata manusia kebanyakan. Nanti setelah mati, setelah disiksa, diazab dan dipaksa kembali pulang kepada Allah dengan azab yang pedih. Nah disitulah setelah siksaan-siksaan berlalu, maka disitulah keridhaan Allah akan muncul. Tapi lewat siksaan yang amat pedih, siksaan yang amat lama, abadan abadah. Jadi tergantung manusianya, bebas siksaan sekarang atau bebasnya besok. Jadi mendapatkan keridhaan Allah sekarang atau nanti besok setelah disiksa, semua dikembalikan kepada masing-masing diri manusianya. Allah lah yang maha menunjuki dan Allah lah yang maha menyesatkan hamba-hambanya. Jadi menunjuki dan menyesatkan baik dan buruk, taat dan maksiat itu kesemuanya adalah
keseimbangan harus ada di alam semesta ini. Jika tak ada keseimbangan, jika tidak ada min dan plus, jika tidak ada kutub utara dan kutub selatan, jika tidak ada laki dan perempuan, jika tidak ada taat dan maksiat, jadi bila tidak ada dosa dan pahala yang berpasang-pasangan itu, maka tidak akan sempurna penciptaan Allah. Jadi terciptanya kedua yang berselisih inilah kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Logikanya demikian. Allah bisa menjadikan kita kaya semua. Allah mampu menjadikan manusia ini semua kaya. Tapi di balik kekayaan semua manusia pun juga terjadi kemiskinan. Pun juga terjadi kesusahan, kepayahan. Contohnya, bila seluruh dunia ini manusia kaya raya semua, misalkan bila Anda ingin makan enak di warung, apakah Anda bisa makan enak di warung? Sedangkan orang-orang sudah kaya semua. Ya akhirnya kita masak sendiri sesuai yang kita inginkan. Seumpama Anda ingin membangun bangunan rumah atau pabrik milik Anda, ketika orang sudah kaya semua, Anda harus membangun sendiri pabrik itu dengan susah payah. Ketika Anda kepingin motor atau mobil, sementara semua orang sudah kaya-kaya semua, tak ada yang menjadi pelayan, tak ada yang menjadi tukang. Jadi akhirnya Anda beli sendiri, merakit-rakit sendiri apa yang Anda inginkan. Jadi memang pasti ada pasangannya. Jadi adil menurut Allah itu perbedaan tapi ahad. Sementara keadilan di sisi manusia sama. Seumpama kaya, kaya semua. Seumpama miskin, miskin semua. Itulah keadilan di sisi manusia. Akan tetapi keadilan di sisi Allah, ya ada kaya, ya ada miskin. Tapi saling membutuhkan. Yang kaya butuh yang miskin, dan yang miskin butuh yang kaya. Itulah kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Jadi pada intinya, carilah keridhaan Allah mumpung masih ada waktu. Carilah keridhaan Allah mumpung belum kedatangan ajal. Jadi berlomba-lombalah dengan ajal kita. Jadi berlomba-lombalah dengan waktu. Jangan sampai ajal mendahului kita, sementara kita belum mengenal Allah dan mengenal keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.